Ibu, aku membawamu untuk menemui ayah. Maka Wensan. Ayah. Ibu. Jaga diri kalian di sana. Tolong jaga ibu dengan baik untukku. Ibu. Aku akhirnya memenuhi keinginanmu. Berhenti, berhenti. Ayo pergi. Cepat. Kakak. Berhenti di situ. Apa yang kamu inginkan? Bayar uang jalan. Pungutan apa? Kau melewati tempat ini, dan karena kau bertemu dengan kami bersaudara, kau harus membayar uang jalan. Hentikan omong kosong itu. Serahkan semua uang yang kau bawa padaku. Jadi kamu merampokku. Jika kamu bersikeras merampokku, maka aku harus melawannya. Mau melawanku? Ayo. Ayo, kau. Pukul di sini. Ayo. Ayo pukul di sini. Ayo, ayo. Darat. Kakak. Kau berani memukulku. Tunggu saja kau. Kalau kau punya nyali jangan lari. Baiklah. Aku akan menunggu. Apa kalian bodoh? Siapa yang tetap diam di tempat setelah memukuli orang? Kakak. Dia yang memukuli kami. Kalian sekelompok orang, dipukuli olehnya sendirian. Kakak. Siapa di antara kita yang sebenarnya gangster di sini? Kau yang melakukan ini kan? Guru. Guru. Ini salah saya. Saya tidak bisa mengendalikan bawahan saya. Guru, mohon maafkan saya, Guru. Bangun. Ajari mereka untuk menjadi lebih baik di masa depan. Berhenti menarikku. Aku pulang. Guru, Anda tinggal di sini. Ya. Kalau begitu saya akan datang mencari Anda besok. Jangan. Jangan pernah datang mencariku lagi. Saya ingin ikut. Baik-baik. Terserah kamu saja. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Ayo pergi. Kantor urusan sipil. Kantor pencatatan pernikahan. Baik, akta nikah sudah didapat sekarang. Katakan padaku di mana Tuan Tianji berada. Siapa Tuan Tianji itu? Kau tidak tahu siapa Tuan Tianji? Lalu bagaimana dengan penyakitku? Penyakit apa? Aku sakit mental. Jiang Sui. Urus perceraiannya. Aku akan menunggumu di sini. Nona. Kau sudah bangun. Apa aku kambuh lagi?
Bagaimana aku bisa kembali? Tuan Wen menggandongmu kembali. Siapa? Tuan Wen. Dia memberimu beberapa kali perawatan akupuntur, dan kamu membaik. Lalu pakaianku. Apa dia juga yang menggantinya? Tidak. Aku mengganti pakaianmu. Lalu di mana dia? Dia dipanggil oleh keluarga Wen. Jamuan malam ini, kau harus memenangkan hati Nona Song itu. Aku sudah mendaftarkan pernikahanku dengan Qin Muyao. Aku tidak bisa datang ke jamuan malam ini. Apa? Apel. Dasar orang udik. Kamu mendaftarkan pernikahan dengan Qin Muyao. Lihat surat nikah ini. Pernahkah kamu melihatnya? Wen Xiaonian. Sudah kubilang, jika kau tidak ingin tahu di mana makam ayahmu, supaya kau bisa memakamkan ayah dan ibumu bersama-sama, sebaiknya kau dengarkan aku. Baiklah, kalau begitu. Aku akan datang ke jamuan itu dan menjelaskan semuanya kepada Nona Song. Orang udik dari pegunungan. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke keluarga Qin? Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Qin seharusnya adalah aku. Jangan terlalu terkejut saat menghadapi sesuatu. Kau harus menggunakan otakmu. Aku akan memintanya hadir di jamuan Nona Song. Sisanya, kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Xiaonian, Kenapa kamu mencariku? kejadian terakhir kali adalah kesalahanku. Kemarilah aku akan bersulang untukmu. Aku tidak minum. Jika kau meminum segelas anggur ini, kita lupakan saja masa lalu. Dan aku akan memberitahumu di mana makam ayah berada. Apakah kamu menepati janjimu? Tentu saja. Xiaonian. Xiaonian. Nona Song. Sampai jumpa di kamar 606. Kakak Tianzhu. Damai ada di sini. Kenapa Wen Xiaonian? Tapi wajah kecil ini sebenarnya sesuai dengan seleraku. Kalau begitu biarkan aku memanjakan kamu sedikit. Xiaonian, kamu sudah bangun. Kamu mengagetkanku. Adik kecil Xiaonian, aku tidak menyangka kamu menyukai hal ini. Aku juga suka dipukul. Di mana Wen Xiaonian? Nona Qin. Aku baru saja melihat Wen Xiaonian dan Nona Song masuk ke hotel. Kamar 606. Jiang Sui, ayo pergi. Hei Nona Qin. Nona Qin. Ini kamarnya. Adik kecil Xiaonian, lebih keras. Aku menyukainya. Wen Xiaonian. Adik kecil Xiaonian aku. Aku tidak tahan lagi. Wen Xiaonian. Ini sudah keterlaluan. Wen Xiaonian ini baru saja mendapatkan surat nikahnya dengan Nona Qin. Dan dia sudah melakukan ini. Bagaimanapun, kalau itu aku pasti tidak akan sanggup melakukannya. Jiang Sui. Ayo pergi, Nona. Tuan Wen, dia mungkin telah tergoda oleh Nona Song. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi mengurus surat cerai. Muyo, tunggu aku. Aku akan pulang untuk mengambil dokumen Wen Xiaonian. Tunggu aku. Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Tunggu aku.
Wen Xiaonian sialan itu, aku telah kehilangan seluruh harga diriku. Aneh, mereka bahkan tidak melepas pakaian mereka. Dan mereka bermain. Seperti itu. Wen Xiaonian, berhenti berpura-pura tidur. Bangun. Bagaimana aku bisa tidur di sini? Kenapa kamu ada di sini? Lihat tempat tidur itu. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Pakaian Song Damyi masih utuh. Mungkinkah Wen Xiaonian itu seorang pengidap somnambulisme dan saat berjalan sambil tidur, dia memukul Song Damyi? Wen Xiaonian, biarku beritahu. Aku tidak peduli seperti apa kehidupan pribadimu sebelumnya, tapi sekarang kita sudah memiliki akta nikah. Aku sarankan kau menjaga perilakumu. Apa maksudmu? Itu artinya, kau tidak bisa sembarangan tidur di kamar dengan seorang wanita. Apa kau mengerti? Tidak. Apa yang kau bicarakan? Saat aku di gunung, kakak seperguruku suka tidur di kamar yang sama denganku. Apa salahnya tidur di kamar yang sama? Kita bisa mengobrol, bermeditasi, dan bermain kartu bersama. Baiklah, oke, bermain kartu tidak masalah. Tapi jangan yang lain, mengerti? Oke. Aku datang hari ini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau menyembuhkan penyakitku? Aku bisa. Tapi ini agak rumit. Aku butuh waktu. Lalu apa syaratmu? Sebutkan saja. Bisakah kamu membantuku mencari makam Wen Shan? Wen Shan. Ya. Dia putra sulung keluarga Wen, dan juga ayahku. Baik, aku akan mengaturnya. Oke, kalau begitu sepakat. Kau, di mana kau tinggal sekarang? Keluarga Wen. Melihatmu sekarang, kau mungkin tidak akan tinggal lama di keluarga Wen. Bagaimana kalau begini? Besok, kau pindah ke sini untuk menyembuhkan penyakitku. Pergilah. Wen Xiaonian, Ada apa? kamu diusir oleh Qin Muyao kan? Dengar ya, kamu pantas mendapatkannya. Kenapa dia mengusirku? Berhenti berpura-pura. Qin Muyao tahu tentang hal-hal memalukan yang kamu lakukan dengan Song Damei. Masih bisakah dia membiarkanmu menjadi menantu masuk keluarga? Dia akan melakukannya. Lagi pula, aku pindah ke keluarga Qin untuk tidur dengan Muyao. Apa katamu? Wen Xiaonian, apakah kamu benar-benar pindahkah keluarga Qin? Muyao dan aku hidup bersama secara sah. Apakah ada masalah? Jangan berpikir bahwa pindah ke keluarga Qin berarti semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu diusir oleh keluarga Qin, cepatlah dan merangkak kembali ke desa pegununganmu. Jangan kembali ke keluarga Wen dan mempermalukan kami. Kenapa aku merasa seperti kamu cemburu padaku? Lupakan saja, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku harus bergegas ke keluarga Qin. Berikan ke sini. Tuan Wen, silakan. Tuan Wen, nona muda kami sangat bersih. Biarkan aku mengambilkanmu sepasang sandal. Tuan Wen, Tingginya di sini. Aku penasaran, apakah aku bisa melihat Sek Kekingyeon? Mobil itu terlihat sangat kecil. Tetap tidak sebagus pemandangan di gunung kami. ya. Apakah bagus? Ini
Baiklah, Jika kau sudah puas melihatnya, bisakah kita mulai bekerja? perawatan dimulai besok. Besok pukul 8, temui aku di sini. Ngomong-ngomong, untuk perawatanmu, kamu harus menyediakan makan dan tempat tinggal. Aku tidak makan daun bawang, jangan sampai kamu lupa. Setiap malam pukul 17, aku ingin menonton TV. Kamu tidak boleh berebut denganku. Setiap kamar di rumah ini memiliki TV. Kalau begitu aku lega. Aku akan istirahat sekarang. Di mana kamarku? Itu di sana. Terima kasih. Nenek, Wen Xiaonian itu telah pindah ke keluarga Qian. Aku, bagaimana mungkin aku punya kesempatan sekarang? Saat Nona Qin berkunjung terakhir kali, dia melihat sekali dan langsung tertarik padamu. Tepat sekali. Aku tidak menyangka Wen Xiaonian menacaukan semuanya. Kalau begitu, besok kau pergi ke keluarga Qin dan lihatlah. Aku benar-benar ingin melihat apa yang sebenarnya sedang direncanakan Wen Xiaonian. Orang yang sudah kuincar Wen Yanshou. Meskipun mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka, aku tetap akan merebutnya. Nenek, aku mengerti. Yanzhou, kau kan seorang profesional medis. Luangkan waktu untuk pergi ke keluarga Song dan periksa Song Dami itu. Hubungan antara kedua keluarga kita tidak boleh dibiarkan terlalu renggang. Nenek, aku sudah pernah ke sana. Wajah Song Damei telah dipukuli hingga rusak. Mungkin tidak bisa disembuhkan. Ini Wen Xiaonian itu benar-benar kejam. Cepat atau lambat, dia akan menyeret keluarga Wen kita jatuh. Aku akan melakukannya sendiri. Kau, bersikaplah sedikit lebih lembut. Ini pertama kalinya bagiku. Aku takut sakit. Maafkan aku. Tahan saja. Sebentar lagi selesai. Baiklah, baiklah. Kamu tidak apa-apa. Jarum akupunktur besar saya ini berfungsi dengan baik. Tapi memang agak sakit. Apa yang kau lihat? Xiaonian tadi hanya melakukan akupuntur padaku. Nona Qian, saya juga sudah belajar kedokteran. Sejak kecil, nenek meminta saya datang untuk melihat apakah saya bisa membantu. Tidak perlu. Aku yang merawatnya. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Kamu orang udik. Dari pelosok. Siapa yang mengajarimu? Kalau aku katakan kamu akan ketakutan setengah mati. Wang Fugui. Wang Fugui. Nona Qian, saya bahkan belum pernah mendengar tentang Wang Fugui ini. Dia pasti orang udik dari pegunungan. Hanya tahu sedikit ilmu medis murahan. Apa kau meragukan penilaianku? Kamu Wen Xiaonian. Aku tidak tahu ramuan cinta macam apa yang kamu berikan pada Qin Muyao, sehingga dia sangat mempercayaimu. Jiang Sui. Antar tamu ini keluar. Tuan Muda Wen. Tolong. Dah. Nenek, Ada apa dengan kepanikan ini? Wen Xiaonian itu benar-benar menjijikan. Jangan khawatir. Nenek akan menanganinya dengan baik. Nyonya tua, gawat. Keluarga Song sedang menekan perusahaan keluarga Wen kita dengan kekuatan besar. Kerugiannya sangat besar. Sekarang semua pemegang saham panik total. Apa yang sedang terjadi? Nyonya tua, aku dengar. Itu karena tuan muda kita menyinggung Nona Song. Jadi, mereka membalas kita. Wen Xiaonian ini. Semuanya salah dia. Wen Xiaonian ini benar-benar pembawa sial. Dia harus dihukum berat. Nenek,
Kali ini saat aku pergi ke keluarga Qian, aku menemukan bahwa Wen Xiaonian juga mengerti kedokteran. Jika semua cara gagal, kali ini, biarkan Wen Xiaonian pergi dan mengobati Nona Song. Jika dia bisa menyembuhkannya, keluarga Song akan berhenti menekan kita. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, maka buat dia melayani Nona Song, seperti binatang beban seumur hidupnya. Bagus. Pergi, dan panggil pembawa sel itu ke sini. Ya, Wen Xiaonian, kamu menyinggung Nona Song, memaksa Nenek untuk pergi secara pribadi, dan meminta maaf kepadamu. Sekarang kepala keluarga Song telah berkata, jika kamu bisa menyembuhkan Nona Song, maka mereka akan melepaskanmu. Bukankah kakak juga seorang pelajar kedokteran? Kenapa kamu tidak pergi merawat Nona Song? Kamu yang menyebabkan masalahnya. Kenapa aku yang harus membereskannya untukmu? Kamu benar. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Kalian keren sekali. Kamu bajingan. Kamu benar-benar berani datang. Hari ini aku akan membuatmu cacat. Maafkan aku. Apa yang kamu katakan? Bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Maafkan aku. Kamu memukuli wajahku sampai seperti ini, dan aku tidak bisa keluar selama berhari-hari. Kamu pikir mengucapkan beberapa permintaan maaf saja cukup? Bagaimana dengan ini? Hari ini, kamu jilat sepatuku sampai bersih, dan aku akan memaafkanmu. Permintaanmu terlalu berlebihan. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu tidak mau menjilatnya, kan? Pukul dia. Tetap saja. Ayo. Tolok lubang hidungnya. Beri dia pukulan. Ayo. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kamu, tolong maafkan aku. Cepat bangun. Maafkan aku, saat aku berjalan sambil tidur hari itu, aku tidak sengaja menyakitimu. Tapi hari ini, kamu juga menyuruh orang memukulku. Jadi kita impas. Dah. Halo, Siapa yang kamu cari? saya mencari Qin Muyao. Aku datang untuk mengantarkan obatnya. Siapa kamu? Saya suami Qin Muyao. CEO kami masih lajang. Kamu orang udik. Kamu berani memiliki rencana terhadap CEO kami. Orang udik ini orang udik itu. Hai, cepat antar aku padanya. Jika dia tidak minum obatnya, nanti akan terlambat. CEO kami sangat sehat. Kamu berani mengutuk CEO kami. Keamanan. Seret dia keluar. Kau, apa yang kamu lakukan? Pergi. Kenapa dia datang? Biarkan dia datang ke kantorku. Baik, Istri, Tuan. Tolong. apa yang kamu lakukan di sini? E-commerce. Apa itu? Itu adalah menjual barang kepada orang lain. Melalui internet, Apakah itu menghasilkan uang? itu menghasilkan banyak uang. Tapi jangan tanya lagi. Minum obatmu. Minum. Bagaimana aku bisa meminumnya jika kau tidak membukanya? Kenapa kamu bersikap seperti Sang Ruhua? Siapa Xiang Rua?
Dia dari desa pegunungan kami, dan dia terkenal sebagai istri pemalas, yang tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia menyuruh suaminya melakukan semua pekerjaan. Bisakah kau berhenti mengawasiku meminum obat? Lalu, apa yang harus kulakukan? Terserah apa maumu. Senyum-senyum. Letakkan itu. Sampah apa ini? The film was translated and narrated by M Media. Monster macam apa kamu? Biarkan aku menaklukkanmu. Ini menyenangkan. Wen Xiaonian. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Di dunia yang penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan ini, bahwa masih ada orang sepertimu. Semurni anak kecil. Ada apa? Tidak ada. Nona, ada jamuan yang sangat megah di kediaman keluarga Gu malam ini. Kau dan Tuan Wen diundang. Aku. Itu sempurna. Aku masih harus pulang dan berganti pakaian. Xiaonian, ikutlah pulang bersamaku untuk berganti pakaian juga. Aku harus ikut juga. Dan aku harus ganti baju. Itu merepotkan sekali. Ini sebuah jamuan. Kita harus berpakaian sedikit lebih rapi. Berpakaian lebih baik. Aku mengerti. Ada apa, Nenek? Yanzhou, kamu sudah kembali. Aku dengar bahwa keluarga Gu ini sedang mengadakan jamuan penyambutan untuk yang disebut Ratu Finansial, Nona Lucy. Keluarga Gu adalah keluarga kaya di lingkaran keuangan. Banyak keluarga bangsawan mencoba mendekati mereka. Jadi, kamu perlu merapikan dirimu dengan baik. Berpakaianlah dengan pantas. Pergilah ke jamuan itu. Dan temui beberapa orang penting. Baiklah, Nenek. Aku mengerti. Yang ini bisa. Apakah Xiaonian sudah siap, Tuan Wen? Seharusnya masih di kamar tidur sedang berganti pakaian. Seharusnya begitu. Hampir selesai. Haruskah kita pergi memeriksanya? Ayo pergi. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Bukankah kamu menyuruhku memakai sesuatu yang terlihat lebih baik? Ini nyaman dan hangat. Ini bagus. Kau adalah menantu laki-laki keluarga Qin sekarang. Kau mewakili wajah keluarga Qin saat kau keluar. Tidak bisakah kau sedikit lebih formal sepertiku? Berpakaian sepertimu. Lebih formal. Tidak masalah. Aku pergi duluan. Kalau begitu, aku akan meminta sopir menjemputmu nanti. Aku punya adik laki-laki yang datang dari gunung. Namanya Wen Xiaonian. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Nona Qin Muyao sangat tergila-gila padanya. Sebentar lagi, saat dia tiba, bantu aku mempermalukannya dengan benar. Siang bin teman Wen Yang Shou. Pria miskin dari pegunungan mencoba memanjat status sosial dengan Nona Qin. Jangan khawatir, Lihai teman Wen Yang Shou. saat dia tiba, aku pasti akan mempermalukannya. Kalau begitu, itu terserah kalian berdua. Serahkan pada kami. Kepala dua
menjaga GL perusahaanku. Nona Qian, halo. Silakan masuk. Pesta penyambutan. Para tamu terhormat, teman-teman sekalian, jamuan penyambutan untuk Ratu Finansial Nona Lucy akan segera dimulai. Istri. Istri. Wen Xiaonian. Di acara sepenting ini, kau berpakaian seperti ini. Apa kau tidak mempermalukan keluarga Wen? Orang udik sepertimu. Berani-beraninya ingin menikah ke keluarga Qian. Kau benar-benar membuang muka keluarga Qian. Apa? Apakah pakaian ini tidak bagus? Istriku menyuruhku memakai ini. Kapan aku menyuruhmu memakai ini? Bukankah kamu bilang untuk berpakaian lebih formal, sepertimu? Lihat, rok. Semuanya rok. Sebelum Nona Lucy tiba, saya telah mengundang pemain Gusion yang terkenal, Nona Sukier, untuk membawakan sebuah lagu bagi kita semua. Mari kita sambut dia. The film was translated and narrated by M Media. Sukin kakak seperguruan Wen Xiaonian. Kenapa kamu mengangguk? Kamu tidak berpikir dia menyapamu kan? Dia menyapaku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya orang udik dari pegunungan. Dia akan mengenalmu, tepat sekali. Nona Sukier tidak hanya piawai bermain Gusion, tapi dia juga cantik. Setiap pemuda kaya di ibu kota berusaha untuk menarik hatinya. Apa dia akan mengenal pria sepertimu? Terima kasih atas kasih sayang kalian semua. Aku tidak menyangka akan bertemu teman lama di sini hari ini. Yang Zhou, apakah kau teman lama? Yang disebutkan Nona Sukin, aku ingat kah? Pernah belajar dari Nona Sukin sebelumnya kah? Ya. Tidak heran Nona Sukin menyapa kita saat dia naik ke panggung. Jadi itu karena dia melihatmu teman lamanya. Yang Zhou, sepertinya Nona Sukin memperlakukanmu dengan cukup baik. Aku memang pernah belajar dari Nona Sukin sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, dia masih mengingatku. Teman ini juga seorang ahli pertunjukan Guseng. Selanjutnya, aku mengundangnya untuk membawakan sebuah lagu bagi semuanya. Baik, karena Nona Suki mengakui keterampilanku begitu banyak. Aku harus mempermalukan diriku sendiri. Berhenti. Wen Xiaonian, apa yang akan kamu lakukan di atas sana? Tepat sekali. Memangnya kau pikir kau siapa? Sampai-sampai kau pikir bisa mendapatkan perhatian Nona Su. Adik seperguruan, lama tidak bertemu. Kakak seperguruan, lama tidak jumpa. Silakan. Nona Suki benar-benar membiarkannya naik dan tampil. Apa yang sedang terjadi? Orang udik ini benar-benar tahu cara bermain Gusion. Bagaimana mungkin? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Boleh saya bertanya, siapa pria ini? Namaku Wen Xiaonian. Dan aku adik seperguruan Sukin. Seorang jenius sejati. Guruku, Anda terlalu baik. Bukankah dia selalu tinggal di pegunungan? Bagaimana mungkin dia tahu cara bermain Gusion? Bagaimana mungkin dia mengenal Sukia? Lucy kakak seperguruan Wen Xiaonian. Apa yang sedang terjadi di sini? Ramai sekali. Lucy, akhirnya kau datang. Kami semua sudah menunggumu sejak lama. Penerbanganku tertunda. Aku sangat menyesal. Ayo. Izinkan aku memperkenalkanmu pada dua teman. Ini adalah pemain Gusion yang terkenal di dunia Nona Sukier. Tidak perlu perkenalan. Dia adalah kakak seperguruanku. Tentu saja aku mengenalnya. Adik seperguruan kedua. Apa kabarmu? Dan ini adalah adik seperguruannya. Kau juga harus. Tidak perlu diperkenalkan. Dia adalah adik seperguruanku. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Halo kakak seperguruan kedua. Kenapa? Apa pakaian ini tidak bagus? Kau, biarkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Ini adalah adik seperguruanku. Namanya adalah Wen Xiaonian. Banyak investasiku
direkomendasikan olehnya. Yanshou, bukankah kau bilang adik seperguruanmu itu berasal dari pegunungan? Tepat sekali. Dia bisa bermain Gusion dan menangani investasi. Dia tidak terlihat seperti orang dari pegunungan. Wen Yanshou, apa yang sedang kau rencanakan? Kau benar-benar membuat kami membantu mempermalukan adik seperguruan Nona Suki dan Nona Luci. Apa kau ingin membuat kami terbunuh? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang udik dari pegunungan sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa bermain Gusion dan memahami industri investasi? Aku tidak percaya. Diam. Temanku. Aku tidak akan membiarkanmu mencemarkan namanya, Tuan Gue. Tolong biarkan aku menjelaskan, Tuan Wen. Keluarga Gu kami tidak menyambutmu. Seseorang seret dia keluar. Tuan Gue, dia hanyalah orang udik. Kau. Lepaskan aku. Tidak. Saya benar-benar minta maaf. Wen Xiaonian, kau penuh dengan kejutan. Itu benar-benar tidak terduga. Wen Xiaonian, kau bilang kau adalah anak yang dibesarkan keluarga Wen di pegunungan. Dan juga adik seperguruan Nona Sukin dan Nona Lucy. Sebenarnya berapa banyak identitas yang kau miliki? Itu semua hanya permukaan. The Aku film hanya was punya translated satu and identitas. narrated by Ada M apa? Media. Suamimu. Ayah bilang bahwa kita harus tinggal bersama mulai sekarang. Dimengerti. Jadi apa kamu mau tidur di sisi itu? Atau sisi ini? Tidak. Yang ini bagus, yang ini bagus. Aku mau yang ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah tadi kamu baru saja memberi kode padaku? Apa yang aku isyaratkan? Aku adalah wanita normal. Kamu adalah pria. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Aku tidak bisa merasakannya. Kita sudah menjadi pasangan suami istri yang normal. Bukankah kita seharusnya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu pertama-tama, berbaringlah dengan patuh. Lalu, Xiaonian. Yao Yao kemarilah dan sarapan. Ayah, kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan. Kalian berdua makanlah pelan-pelan. Aku mendengar semuanya. Lakukanlah. Tentang aku yang minta maaf soal tadi malam. Itu adalah tindakan refleks. Karena aku mengira kamu adalah musuh yang menyerangku. Wen Xiaonian, kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Apa kamu tidak menyukaiku? Aku memang menyukaimu. Tentu saja aku menyukaimu. Lihat kamu memberiku makan dan tempat tinggal. Dan juga, Berhenti. Hentikan itu. Jiang Sui, apa kamu tahu cara memiliki anak? Nona, menurutku Anda dan Tuan Wen menikah tanpa dasar emosional apapun. Memiliki anak adalah kristalisasi dari cinta. Harus ada cinta. Apakah kalian berdua memilikinya? Tanpa cinta itu tidak akan berhasil. Kalau begitu aku akan mencari cara untuk menciptakan cinta dengan Xiaonian. Xiaonian, apa yang kamu sukai? aku suka anak anjing. Aku paling takut pada anjing. Nona, Tuan Wen, ada seseorang di luar yang mencari Anda. Katanya itu adalah kekasih lamamu. Apa? Guru? Ini saya, Guru. Kamu di sini. Saya belum sarapan. Tunggu, siapa kamu? Siapa kamu? Ini adalah nona muda kami. Ini adalah tuan kami. Yang juga merupakan gurumu. Nona muda kami adalah istri gurumu. Yang artinya dia adalah istri gurumu. Istri guru. Guru Anda sudah menikah. Guru, bagaimana Anda bisa menikahi orang lain?
Apa maksudmu dengan orang lain? Diam. Guru. Saya sangat patah hati. The film Saya was pikir saya translated adalah gadis and naga kecil. narrated by Dan M. Anda Mia. adalah Yang Gu. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul Guofu? Jiangsu antar tamunya keluar. Ya. Guru, saya akan menunggu Anda di luar. Oke. Apa yang akan kamu lakukan? Suling bilang dia akan mengajakku bermain. Apakah kamu ingin ikut? Tidak. Kalau begitu aku pergi sekarang. Guru, mulai hari ini saya akan mengejar Anda. Lupakan saja. Aku sudah mengenalmu sejak kamu berumur 5 tahun. Apakah Anda menyukai Qin Muyao itu? Kurasa aku menyukainya. Lalu, apakah Anda menyukai saya? Tentu saja Muyao memberiku makan dan tempat tinggal. Kamu adalah muridku. Aku menyukai kalian berdua. Guru, kau. Guru, saya tidak menyangka Anda begitu naif dalam hal ini. Kamu bilang aku ingin memiliki anak dengannya. Apakah itu sesulit itu, Nona? Tidak masalah jika Anda ingin memiliki anak dengan orang lain. Tapi Tuan Wen berbeda. Kenapa? Karena saat dia menatapmu, matanya menunjukkan semacam kebodohan yang polos. Apa maksudmu? Itu berarti dia sama sekali tidak mengerti hal-hal antara pria dan wanita. Singkatnya, dia adalah pemuda yang murni dan polos. Seorang pria muda yang murni dan polos. Lalu apa saranmu? Pria, kau tahu sendiri, insting mereka pasti penuh nafsu. Alasan Tuan Wen tidak mengerti hal-hal ini, pasti karena dia belum pernah merasakan kenikmatannya. Aku mengerti. Ayo kita cari beberapa wanita cantik. Ayo cari banyak sekali wanita cantik. Dengan begitu, insting hewani Tuan Wen pasti akan terpicu. Aku takut itu mungkin tidak pantas. Kenapa hidangannya begitu mewah hari ini? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Banyak sekali wanita cantik. Xiao Nian, kenapa kamu tidak membiarkan mereka menemanimu? Oke. Pria memang semuanya sama. Kita tepat berempat. Mari kita bermain bersama. Bagus untukmu, Wen Xiao Nian. Kau juga tahu cara bersenang-senang. Nona, ayo kita main kartu. Akan ada hukuman bagi yang kalah tahu. Ayo. Wen Xiao Nian, kamu benar-benar tidak peka. Pergilah. Nona, jangan pergi dulu. Aku bahkan belum mulai bermain. Xiao Nian, karena kamu tidak menyukai wanita-wanita cantik itu. Ayo cepat kita lanjut. Ke langkah berikutnya. Tidak. Anda tidak boleh lanjut ke langkah berikutnya. Kamu lagi. Xiao Nian, apa kamu menyukainya? Ya, aku cukup menyukai suling. Kamu benar-benar luar biasa, Wen Xiao Nian. Tidak heran, kamu tidak mau memiliki anak denganku. Karena kamu menyukainya. Ayo kita bercerai saja. Bersulang. Bersulang. Minumlah. Minumlah. Wen Xiao Nian, aku membencimu. Kamu brengsek. Nona Qin, mari kita minum. Minum. Bersulang. Habiskan. Mari kita istirahat di sini saja. Ini bukan rumahku. Aku sudah memesan kamar. Mari kita tinggal di sini saja. Suamiku masih menungguku di rumah, Kakak Yensu. Nona Song, kenapa kamu ada di sini? Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Ayo masuk dan mengobrol sebentar. Nona Song, aku tiba-tiba merasa seperti belum cukup minum. Haruskah kita pergi mencari lagi? Tentu. Ayo cari lebih banyak lagi. Xiao Nian, cepat ke sini, aku di Hotel Lanting.
Apakah kamu tahu tempat yang bernama Hotel Lanting? Saya tahu, saya sering ke sana. Kalau begitu pesankan aku tempat. Hotel Lanting. The film was Anda translated menanyakan alamat and hotel kepada narrated saya, by M. supaya Media. Anda bisa pergi menemui istri Anda kan? Tidak mungkin. Saya ikut dengan Anda. Sulin, sebaiknya kamu pulang duluan. Aku takut kalian berdua akan bertengkar lagi jika bertemu. Saya tidak mau. Saya ikut dengan Anda. Baik. Sampai jumpa. Guru, Anda tidak boleh pergi menemui istri Anda. Yao Yao. Apakah kamu baik-baik saja? Anda. Kondisimu tidak kambuh. Xiao Nian. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bibirnya sangat lembut. Kenapa aku merasa ada api yang terbakar di dalam tubuhku? Mungkinkah tingkat kultivasiku meningkat? Tingkat kultivasiku yang telah stagnan selama bertahun-tahun telah meningkat. Mungkinkah ini emosi duniawi yang dibicarakan guru? Muyao teruslah beristirahat. Aku akan keluar dan mengonsolidasikan tingkat kultivasiku. Titik akupunturnya akhirnya terbuka. Kenapa guru belum kembali? Mungkinkah dia berduaan dengan istri Anda sepanjang malam? Itu semua salah wanita keji Song Damei. Dia menyeretku keluar untuk minum sepanjang malam. Dan benar-benar menghancurkan keberuntunganku. Apa yang kamu lakukan? Nona Muyao, apakah kamu lupa bahwa tadi malam kita berdua? Keluar. Tadi malam aku sebenarnya bersama bajingan Wen Yanshou itu. Xiao Nian, aku telah mengecewakanmu. Aku benar-benar harus mati saja. Nenek, Kamu anak nakal. Kemana kamu pergi tadi malam? aku bersama Nona Kiel tadi malam. Benarkah? Kamu tidak berbohong pada nenek kan? Nenek, apakah aku akan berbohong kepadamu tentang hal seperti ini? Biar ku beritahu. Nona Kiel dan Wen Xiaonian tidak memiliki hubungan yang dalam. Setelah apa yang terjadi tadi malam, cepat atau lambat mereka akan bercerai. Lalu apa yang kita tunggu? Berkemaslah sekarang. Dan pergi ke keluarga Qin untuk memaksanya bercerai. Ayo pergi. Kamu sudah kembali. Aku sedang menyeduh obat. Belum siap. Duduklah sebentar. Aku akhirnya mengerti sekarang. Mengerti apa? Dulu guru terus menyuruhku meninggalkan gunung untuk merasakan dunia fana. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi sekarang, menurutku itu cukup bagus. Bersamamu, aku tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasiku, tapi juga rasanya luar biasa. Aku menyukaimu. Xiao Nian. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku sudah dinodai oleh binatang Wen Yanshou itu. Wen Yansu menindasmu. Aku akan menghajarnya. Jangan pergi. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Mungkinkah? Karena apa yang terjadi tadi malam? Apakah kamu marah? Tadi malam. Nona, Wen Yanshou dan Nyonya Tua Wen ada di sini. Tetua Qin, Apa maksudnya ini? saya membawa Yanshu ke rumah Anda untuk meminta maaf kepada Anda. Minta maaf untuk apa? Yanshu kami dan Nona Qin menghabiskan malam bersama kemarin. Jika ini tersebar, Anda tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan pada keluarga seperti kita. Anda pasti tahu. Apel. Yo Yao. Apakah ini benar? Ayah. Aku, Maafkan saya Nona Kier. Aku pulang terlalu larut tadi malam, dan nenek terus mendesakku. Jadi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Dasar bajingan. Akan kuhancurkan kau. Tenang-tenang. Itu sudah terjadi, bahkan jika Anda memukulinya sampai mati. Itu tidak akan membantu, begitukah? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Meskipun Wen Xiaonian telah pindah ke keluarga Qin Anda, itu belum diumumkan ke publik.
Tapi sekarang, Yansu kami dan Nona Qin sudah melakukan hubungan suami istri. Kita mungkin sebaiknya membuat Wen Xiaonian The film was menceraikan Nona Qin translated dan membiarkan and Yansu narrated kami by M-Media. secara terbuka menikah ke dalam keluarga Qin Anda. Apa yang terjadi di sini? Tadi malam, bukankah aku bersama Mu Yao? Kenapa nenek mengatakan bahwa Wen Yanzhou bersama Mu Yao? Aku tidak akan menceraikan Mu Yao. Kamu pasti salah paham. Tadi malam, Diam. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Yanzhou dan Nona Qin sudah melakukan hubungan suami istri. Kamu pikir kamu siapa? Tetua Qin. Anda harus menyatakan posisi Anda. Ayah, aku tidak tahu kenapa itu terjadi. Tadi malam juga. Tapi aku sudah menikah dengan Xiaonian. Bahkan jika kita harus bercerai, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan binatang ini Wen Yanzhou menikah ke dalam keluarga Qin kita. cerai. Kenapa? Bukankah dia menyukaiku? Kenapa dia meminta cerai padaku? Ayah aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Aku akan pergi memeriksa adik Xiaonian juga. Aku sarankan kamu untuk segera menceraikan Mona Qian. Jika kebetulan tadi malam dia mengandung anakku. Bercerai saat itu tidak akan terlihat anggun. Wen Yanzhou, jika kamu mengoceh lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Kau, Apa yang kamu lakukan? Yanzhou. Ayo pergi. Yo Yao. Ini adalah masalah di antara kalian berdua. Aku seharusnya tidak ikut campur. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Yao Yao. Apakah kamu benar-benar ingin menceraikanku? Xiaonian, aku tidak lagi layak menjadi istrimu. Qin Mu Yao. Apakah kamu menikah denganku? Benar-benar hanya untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Qin. Aku akhirnya mengerti cinta dan kasih sayang manusia. Tapi kamu ingin menendangku pergi. Baik. Aku akan kembali ke sekte King Yun. Xiaonian, Tuan Qian. Penyakit Nona Qian. Aku khawatir aku tidak berdaya untuk membantu. Apakah benar-benar tidak ada orang di ibu kota ini yang bisa menyembuhkan penyakit Yao Yao? Selain guru Tianji yang kau sebutkan, dan Tuan Wen, aku khawatir tidak ada orang lain yang benar-benar mampu membantu. Aku tidak peduli dengan itu. Yao Yao harus bangun hari ini. Jika tidak, kalian semua akan dikubur bersamanya. Tuan, jangan. Benar. Kita bisa mencoba rumah sakit Boji. Dokter-dokter gadungan itu di rumah sakit Boji. Bagaimana mungkin mereka bisa menyembuhkan Yao Yao? Dokter lain di rumah sakit Boji mungkin tidak bisa. Tapi Dokter Su mungkin bisa. Suling, Ya. Itu Dokter Sulim. Dia lulus dari Universitas Columbia dan merupakan mahasiswa terbaik di rumah sakit Boji. Dikatakan, kemampuan medisnya hanya kalah dari murid Tuan Tianji. guru, ayo segera undang Dokter Su kemari. Aku takut jika kita terlambat Nona muda akan. Jiang Sui, pergi ke rumah sakit Boji segera dan bawa Dokter Suling ke sini. Ya, Guru wanita terlalu rumit. Aku tidak mengerti. Aku ingin kembali ke sekte King Yun. Masalah apa yang kau hadapi? Ceritakan padaku. Sebagai gurumu, aku akan membantumu memikirkannya. Kamu pernah berkata, aku akan bertemu dengan cinta takdirku. Aku bertemu dengan Qin Mu Yao. Dan sepertinya aku benar-benar menyukainya. Tapi setelah kita melakukan perbuatan memiliki anak, bagaimana hasilnya? Dia secara tidak masuk akal menendangku pergi. Aku bahkan belum merasakan manisnya cinta. Dan aku sudah merasakan pahitnya. Siapa yang belum pernah merasakan pahitnya cinta? Guru, mungkinkah kau juga? Saat kau sangat mencintai seseorang, kau tidak akan merasakan terlalu banyak kebahagiaan. Karena kecurigaan. Karena sifat curiga. Karena terlalu banyak berpikir. Jalan di depan masih panjang. Dunia fana yang luas.
Jangan pernah lupakan niat awalmu. The film was translated and narrated by M Media. Niat awal. Guru, apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan? Guru, aku belum selesai bicara. Ingatlah saat pertama kali kau bertemu dengannya. Jadi, apakah kamu bersedia menikah ke dalam keluarganya? Atau keluargaku? Atau pergi ke keluargamu? Guru, apakah kau mencoba mengatakan, aku harus kembali ke keluarga Qin, dan jujur kepada Yao Yao? Orang tua itu sudah lari. Tolong bayar tagihannya. Bintang jatuh. Aku yang bayar. Tuan Wen, aku ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu mengenai nona muda saya. Tuan Wen, saya tumbuh bersama nona muda saya di keluarga Ken. Jadi saya sangat mengenalnya. Saya percaya bahwa dengan karakternya, bahkan jika dia mabuk, dia tidak akan melakukan hal seperti itu dengan orang lain. Hal seperti itu. Apakah Jiang Suen membicarakan malam saat Mu Yao melakukannya denganku? Siapa yang bilang begitu? Bagaimana mungkin? Tuan Wen, saya tahu Anda tidak bisa mempercayainya sekarang. Tentang saya dan nona muda saya. Tapi kami akan mencari bukti sesegera mungkin. Sebenarnya, nona muda saya sangat peduli pada Anda. Dia peduli padaku. Lalu kenapa dia berinisiatif meminta cerai? Tuan Wen, nona muda saya benar-benar peduli pada Anda. Sebagai contoh sejak dia kecil. Saya belum pernah melihatnya masuk ke dapur. Nona muda, biar saya saja yang melakukannya. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri, bukan? Selain itu, nona muda saya berkata, apapun yang ingin Anda lakukan, dia bersedia menemani Anda. Apakah Anda ingat? Anda memberitahunya bahwa Anda suka memelihara anjing. Singkirkan, singkirkan. Nona muda, mungkin kita lupakan saja. Xiaonian menyukai anjing, jadi aku harus belajar. Membiasakan diri berada di sekitar anjing dengan benar. Tuan Wen, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Apakah Anda akan kembali atau tidak? Itu terserah Anda untuk memutuskan. Halo ayah. Bocah, di mana kau sekarang? Segera datang ke kediaman keluarga Qian. Keluarga Ken? Ada apa dengan keluarga Ken? Apa kau mengenal orang dari keluarga Qian? Saya tidak bisa bilang saya mengenal mereka. Sejujurnya, saya membenci mereka sampai ke tulang. Apa yang dilakukan keluarga Qian padamu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, mereka mencuri suamiku. Tuan tua Qi membutuhkan bantuanku. Putrinya sakit kritis. Hidupnya di ujung tanduk. Dia ingin mengundangmu untuk datang melihatnya. Aku tidak mau pergi. Itu bukan urusanmu. Dulu saat rumah sakit Boji dibangun, Tuan tua Qin banyak membantu. Budi ini, keluarga Sukami belum bisa membalasnya selama puluhan tahun. Begitukah? Jika tidak, aku tidak akan setuju atas namamu. Kau harus segera ke kediaman keluarga Qian. Kau harus sampai di sana dalam waktu setengah jam. Selamatkan Qin Muyao. Jangan marah. Jangan marah. Mungkin Qin Muyao sudah meninggal.
Kalau begitu, aku akan pergi mengambil The jenazahnya. film was translated and narrated by M. Media. Tuan Qin, apa yang terjadi? Kenapa situasinya begitu parah? Dokter Su. Dokter Su. Apakah kau yakin bisa membangunkan Yao Yao? Dia hanya punya satu napas tersisa. Aku datang selangkah terlambat. Dia belum sepenuhnya tiada. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ada, tapi saat aku mengobatinya, tidak ada yang boleh berada di dalam ruangan. Ini adalah nyawa putrimu. Apakah Anda ingin mempertaruhkan nyawa putri Anda sendiri? Baiklah, Dokter Su. Aku serahkan Yao Yao padamu. Qin Muyao? Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku punya dendam. Akan kutusuk kau. Apakah sakit? Meskipun sakit, kau tidak boleh berteriak. Kenapa harus kamu? Obat jenis apa ini? Terima saja. Kenapa kau banyak bicara? Apakah tidak akan ada efek sampingnya? Tentu saja ada efek sampingnya. Mungkin bisa jadi ada peluang. Meskipun penyakitmu sudah sembuh. Namun, kau tidak akan bisa memiliki anak. Dan dadamu akan menjadi rata. Seperti landasan pacu bandara. Wanita tidak tahu malu. Kau sudah sesakit ini. Kenapa kau pedulikan hal itu? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengambil beberapa foto jelekmu dan mengirimkannya ke guruku. Bentuk tubuhmu tidak sebagus diriku. Dan kau sangat lemah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan guruku. Sampai-sampai dia menghabiskan sepanjang malam berduaan denganmu di hotel. Apa katamu? Kamu bilang malam itu, orang yang bersamaku di hotel adalah gurumu. Bukankah kau menghabiskan sepanjang malam berduaan dengan guruku di hotel? Apa yang kau sombongkan? Aku baru ingat. Orang yang bersamaku malam itu bukan Wen Yanshu. Itu adalah Xiaonian. Guru Anda sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Dia sudah diselamatkan. Tapi dia tidak bisa punya anak lagi. Dan dia akan berdada rata. Yao Yao. Dada rata? Xiaonian. Apakah yang dia katakan itu benar? Aku yang menyelamatkannya. Siapa yang akan membayar tagihan medisnya? Nona muda, saya tidak bisa memiliki anak lagi. Dan Anda masih berani meminta uang. Kau. Jiang Sui. Ambil pil yang dia berikan padaku. Dan biarkan dia meminum satu juga. Qin Muyao, kau sangat kejam. Guru. Lihat wanita ini. Dia kejam. Dan memiliki hati kalajengking. Selagi dia belum pulih, ayo kawin lari. Cukup. Berhentilah bermain-main. Ayah. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Xiaoling tadi hanya bercanda denganmu. Dokter Su. Terima kasih telah menyelamatkan Yao Yao kami. Biaya pengobatanmu akan saya transfer ke rekeningmu. Baik.
Kau boleh pergi sekarang. Jiang Sui, antar dia keluar. Aku baru saja menyembuhkan Qin Muyao, dan begini caramu The film was memperlakukan tamu. translated and narrated Xiaonian, by M. Media. jaga Yao Yao dengan baik ya. Kau baik-baik saja. Xiaonian, akhirnya kamu kembali. Aku hanya datang untuk mengobati penyakitmu. Karena pengobatannya sudah selesai. Aku akan pergi tidur di kamar lain. Xiaonian, soal apa yang terjadi malam itu? Ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham apa? Insiden itu disebabkan oleh orang lain yang menyeret kita berdua ke dalamnya. Meskipun aku belum punya bukti saat ini, tolong percayalah padaku. Aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan. Tapi karena kau sudah bilang begitu, aku akan menunggu sampai kau menyelidikinya dengan jelas, sebelum datang menemuimu. Kau Wen Xiaonian. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku, selama aku tahu kau. Kenapa kau mencariku? Kau orangnya, yang secara paksa mengambil kekasih Wen Yanshu Qin Muyao. Mencegahnya untuk bersama. Kau temannya Wen Yanshou. Itu benar. Hari ini aku akan memberimu pelajaran Demi Yanshou. Wen Xiaonian, apakah kamu sudah kehilangan akal? Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya teman yang jadi pesuruhmu? Dia adalah seorang dokter bedah di rumah sakit Boji dan ayahnya adalah dekan. Biar ku beritahu, jika kau menyinggungnya, kau tamak. Dasar brengsek, beraninya kau memukulku. Akan kuhancurkan kau. Yi Chen, sudahi saja sampai di sini. Kita urusi kau lain hari. Bagaimana hasil penyelidikannya? Nona muda, rekaman pengawasan dari malam itu telah dihancurkan. Kami sama sekali tidak bisa menemukan jejaknya. Jika kamu tidak bisa menemukannya, terus cari. Terus cari sampai kamu menemukannya. Ya. Tunggu. Pergi dan periksa lagi. Apakah ada kontak antara keluarga Song dan Wen Yanshu? Oke. Jangan khawatir. Saya sudah menghapus rekaman pengawasan itu sepenuhnya. Memastikan bahwa Qin Muyao tidak akan bisa menemukan apapun. Nona Song, kau kali ini benar-benar sangat membantuku. Terima kasih. Kalau begitu kali ini, saya telah membantu Anda dengan sangat besar. Bagaimana seharusnya Anda berterima kasih kepada kakakmu dengan pantas? Ini, Paling tidak ini dianggap sebagai meminta imbalan. Tapi jika Qin Muyao tahu bahwa Anda merencanakan sesuatu untuk melawannya, saya takut bukan hanya Anda. Seluruh keluarga Wen akan tamat. Song Damei, apa yang sedang kau coba lakukan? Sederhana saja. Anda habiskan malam ini bersamaku. Anda boleh pergi. Tapi jika Anda melangkah keluar dari pintu itu, saya akan menelepon Nona Qin. Nona Song, aku hanya bercanda denganmu. Nah, begitu lebih baik. Apa yang sedang kau lakukan? Pesan. Guru, apa Anda ada waktu untuk datang ke rumah sakit Boji? Baik. Aku akan segera ke sana. Guru, mari guru duduklah di sini. Kursimu ini cukup nyaman. Itu semua berkat ajaran Anda. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa mencapai apa yang aku miliki hari ini? Apakah Anda mampu membiayai kantor semewah ini? Benar. Kenapa kau memanggilku ke sini? Guru, begini. Kali ini di ibu kota, mereka mengadakan kompetisi medis. Penyelenggara mengatakan hadiah utamanya adalah ginseng berusia 1000 tahun. Ginseng berusia 1000 tahun. Itu menarik. Lalu,
Apakah Anda setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi medis? Aku akan berpartisipasi. Lagi pula akhir-akhir ini aku tidak ada kegiatan lain. Wen Xiaonian, aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau akan masuk ke dalam perangkapku hari ini. Wen Xiaonian, apakah kau tahu di mana kau berdiri sekarang? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Ini adalah wilayah keluarga Su milikku. Aku dengar kau cukup jago berkelahi. Aku ingin melihat seberapa banyak orang yang bisa kau hadapi. Tangkap dia. Wen Xiaonian, di dunia yang terang benderang ini, di bawah aturan hukum, kau seharusnya tidak menempuh jalan kriminal. Bangun kalian semua. Berhenti berpura-pura mati. Mereka bukan tandinganku. Lain kali, kalau mau berkelahi, bawa lebih banyak orang. Dasar orang udik, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang kau lakukan padaku? Bukan apa-apa. Hanya pelajaran kecil. Baiklah. Kau berpakaian cukup cepat. Apa? Belum puas melihatnya. Lalu bagaimana jika aku membukanya agar kamu bisa melihat lagi? Tidak perlu. Kamu sepertinya suka melihat ya? Aku tidak suka melihat. Aku tidak suka melihat. Siapapun yang suka melihat tahu jawabannya di dalam hati. Tuan Wen, aku bertanya padamu, menurutmu aku yang lebih baik atau Suling yang lebih baik? Kenapa kau membandingkan dirimu dengannya? Kamu harus bilang aku yang lebih baik tahu. Karena kamu adalah suamiku, dan kamu hanya boleh menjadi milikku. Kau tidak jadi menceraikanku. Kamu masih ingat itu? Izinkan aku memberitahumu tentang malam itu. Aku sudah menyelidiki hampir semuanya. Segera, semuanya akan terungkap. Ayah. Siapa yang melukaimu seperti ini? Itu Wen Xiaonian. Apel. Ayah. Ada apa? Itu keluarga Wen. Orang udik dari desa itu. Wen Xiaonian adalah orang yang mencelakaiku. Katakan dengan jujur, apa sebenarnya yang terjadi? Wen Xiaonian ini terus menindas Xianzhou. Aku tidak bisa menahan diri untuk menegurnya sedikit. Siapa sangka dia meremehkanku. Dan bahkan memfitnahmu. Aku tidak terima. Jadi aku mencari beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Siapa sangka dia tiba-tiba datang dan melumpuhkan lenganku. Omong kosong. Tidak masuk akal. Siapa yang seharusnya tidak kau provokasi? Kau malah memprovokasinya. Cepat bawa hadiah untuk meminta maaf padanya. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan lenganmu? Dia hanya orang udik. Kenapa aku harus meminta maaf? Karena dia adalah guruku. Bagaimana mungkin? Wen Xiaonian baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi gurumu? Dia bukan hanya guruku, tapi juga dermawanku. Meskipun dia muda, keahliannya sangat mendalam. Keahlian medisku dibimbing olehnya. Itulah sebabnya aku bisa mencapai posisiku saat ini. Dia hanya orang udik. Aku tidak percaya, guru tidak pernah sengaja mencari masalah. Jika dia menyerangmu, itu berarti lenganmu memang pantas dilumpuhkan. Karena kau bahkan tidak bisa menyadari kesalahanmu sendiri. Maka terjadilah. Lenganmu ini akan menjadi permintaan maafmu kepadanya. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini? Ayah tidak bisa begitu saja membuangku. Xiaoling, kakakmu telah mendapat masalah. Kakak. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongnya. Dia menyinggung guruku Wen Xiaonian. Ini masalah besar. Sebagai putri tertua keluarga Su, kau harus ikut dengannya. Wen Xiaonian. Kau yakin itu Wen Xiaonian? Bagaimana? Kau juga mengenal guruku. Ya Tuhan. Guruku. Bagaimana dia juga bisa menjadi guru ayahku? Hubungan ini terlalu rumit. Aku mengenalnya. Tapi, kita bicarakan ini nanti. Ayah, apakah kau yakin bahwa kakakku menyinggung Wen Xiaonian? Sangat yakin. Jika kakakku benar-benar menyinggung Wen Xiaonian, maka lupakan soal dirinya. Bahkan aku pun tidak akan bisa mengatasi ini. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya kakak sepertimu yang selalu membuat masalah. Habislah sudah. Seluruh keluargaku telah menyerah padaku. Wen Yanzhou, kau telah menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Guru, aku meminta maaf kepada Anda atas nama putraku yang tidak berbakti. Itu hanya masalah kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Berlututlah sekarang, dan mohon pengampunan dari penasihatmu. Penasihat aku minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku harap Anda bisa berbesar hati dan tidak menyimpan dendam. Aku harap Anda bisa memaafkanku. Guru, itu karena kurangnya disiplin dariku. Guru, kakakku di sini terlalu sombong. Dia tidak menyakitimu kan? Jika tidak, aku akan menghajarnya lagi untukmu. Tidak perlu. Demi dirimu, aku akan memaafkannya. Kenapa kau memanggilnya guru? Kau seharusnya memanggilnya penasihat. Penasihat. Ayah, jangan sombong. Aku lupa memberitahumu. Aku juga seorang murid dari guru murid yang sah. Kau juga sudah menjadi muridnya.
Guru, katakan padanya. Antara aku dan orang tua ini, siapa yang bergabung dengan sekte lebih dulu? Kau. The film was Kau dengar translated itu orang tua. and Panggil aku narrated by kakak M. seperguruan Media. sekarang. Itu tidak berlebihan kan? Kau tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua. Aku ini ayahmu. Guru, aku tidak tahu Anda sudah menikah. Aku pasti akan membawa hadiah besar di lain hari. Tidak perlu. Aku bahkan belum menikah. Apa? Apa kau mencoba menjauhkan diri dariku? Bukan itu maksudku. Maksudku, kita belum melangsungkan pernikahan. Apa maksudmu? Aku masih berutang pernikahan padamu. Cepat berterima kasih pada penasihatmu. Terima kasih penasihat. Xiaoli, bawa kakakmu. Pergi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Guru, aku pasti akan mendisiplinkannya saat aku kembali. Sudah larut. Kau sebaiknya pulang. Aku kembali sekarang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Anda dan istirahat istri Anda. Nona Kier, bisakah kau memberiku tumpangan? Ini agak sulit mencari taksi di sekitar sini. Apa menurutmu kau layak? Kenapa Wen Yanshou ada di sini? Nona Kian sepertinya tidak peduli sama sekali tentang perasaan kita di masa lalu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkinkah kau tidak ingat apa yang terjadi di antara kita malam itu? Justru karena aku ingat apa yang terjadi malam itu. Itulah kenapa aku menanyakan hal itu. Celaka. Malam itu, Yao Yao dan aku tidur bersama. Sudah beberapa waktu ini, dia sepertinya terus memikirkannya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengingat kejadian malam itu. Kenapa kau ada di sini? Aku hanya mengenang masa lalu dengan Nona Kier tentang kenangan indah malam itu. Diam. Jangan pernah menyebut malam itu lagi. Kenapa kau tidak memberitahu Tuan Muda Wen? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Nona Kier, di depan orang luar, bagaimana mungkin aku begitu tidak tahu malu untuk mengatakannya? Bagaimanapun, kau sangat proaktif. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana aku proaktif? Apa itu di dalam mimpimu? Wen Yanzhou. Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Jika kau mencoba memfitnahku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Yanzhou, ada apa denganmu? Nenek, aku sudah sadar bahwa dalam hidup ini, aku tidak bisa mengalahkan Wen Xiaonian ini. Bukankah kamu sudah melakukan hubungan suami istri dengan Nona Qin? Mengapa kamu menjadi ragu sekarang? Qin Muyao ini, aku tidak tahu ramuan cinta macam apa yang diberikan Wen Xiaonian padanya. Dia selalu bersikap dingin padaku. Bagaimana dengan ini? Kompetisi medis saat ini sedang diadakan di ibu kota. Pemenangnya mendapatkan hadiah khusus. Pergilah mendaftar. Kompetisi medis. Apa hubungannya itu dengan Qin Muyao? Apakah kamu bodoh? Orang udik Wen Xiaonian itu juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika kamu mengalahkannya, bukankah kamu akan bisa berjalan dengan kepala tegak di depan Nona Qin lagi? Mungkin Nona Qin akan melihat bakatmu dan berubah pikiran. Nenek, aku akan pergi mendaftar sekarang juga. Kali ini, aku harus menang. Bagus. Nenek, Wen Xiaonian ini, apakah dia benar-benar berasal dari gunung? Dia dibesarkan di kuil Tao di Gunung Qinyun. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan pertanyaan itu? Nenek, aku berpikir, lihatlah seseorang yang berasal dari gunung. Mengapa dia dikelilingi oleh orang-orang yang kuat dan berpengaruh? Kau benar. Orang udik ini, apakah dia benar-benar menyembunyikan suatu rahasia? Lupakan saja, sudahlah. Apapun rahasia yang dia miliki, aku pasti akan mencarinya tahu. Bagus.
Benar. Ada kompetisi medis. Di kota baru-baru ini, aku ingin berpartisipasi. The film Apa was kau butuh bantuan? translated and narrated by M Media. Tidak. Aku hanya ingin memberitahumu. Kompetisi itu. Dengan tingkatmu. Bukankah itu seperti mahasiswa yang menindas anak Tika? Bagus. Senang melihat Wen Xiaonian dan Yao Yao akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan kembali bersama. Ayah, Halo ayah. Kalian berdua sudah menikah, sudah cukup lama sekarang. Pernikahan seperti apa yang kalian inginkan? Tradisional Tionghoa atau Barat? Jangan khawatir. Aku bukan orang yang kuno. Bahkan jika kalian ingin mengadakan pernikahan bergaya gotik, aku tidak keberatan. ayah. Kami tidak terburu-buru untuk pernikahan kami. Kenapa tidak? Xiaonian bilang bahwa butuh 1 tahun lagi agar tubuhku pulih sepenuhnya. Benar-benar, 1 tahun lagi dibutuhkan. Bagus. Itu luar biasa. Kalau begitu kita akan mengadakan pernikahan dalam setahun. Kalian berdua silakan tentukan tanggalnya. Aku lebih luang daripada kalian berdua. Jadi aku bisa membantu kalian dengan pengaturannya. Aku pergi sekarang. Sepertinya masalah itu perlu didiskusikan dengan baik dengannya. didiskusikan dengan baik dengannya. Kau bicara duluan. Malam itu di hotel. Apakah itu kau dan aku yang melakukan hal itu? Karena kau sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Tolong jangan menyalahkanku. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku sangat khawatir bahwa aku dimanfaatkan oleh brengsek Wen Yanshu itu. Aku pikir, kau tahu itu aku sejak awal. Lalu kau mulai menuntut cerai dan mengusirku. Aku takut kalau aku memberitahumu, kau tidak akan senang. Jadi aku tidak pernah berani membicarakannya. Kau mencintai seseorang berarti ingin membuat mereka terpesona. Ingin mencoba. Kenapa kau bersembunyi di sana? Bukan apa-apa. Netizen bilang bahwa jika kau menyukai seseorang, kau ingin membuat mereka terpesona. Aku ingin tahu, apakah itu benar? Ingin memikat hati seseorang, hanya berarti kau ingin tidur dengannya. Untuk benar-benar mencintai seseorang, adalah ingin memikat hati mereka, tak terhitung banyaknya. Bagaimana kau tahu? Para netizen bilang begitu. Upacara penghargaan, kompetisi medis, akan segera dimulai. Apa kau gugup? Itu hanya acara kecil, tidak gugup. Aku dengar, Tuan Tianji juga akan datang. Kenapa kau terkejut? Haruskah kita pulang saja sekarang? Aku yakin aku akan juara pertama. Mereka akan mengirim hadiahnya ke rumah kita. Ayo pergi. Xiaonian, Ini adalah. Guruku. Jadi kau adalah Wang Fugui? Xiaonian. Kenapa kau tidak ada di sini? Menunggu penghargaan. Mau kemana kau?
Suamiku bilang, kejuaraan itu pasti miliknya. Seperti kata pepatah, ketenaran The membawa film was masalah. translated Suruh saja mereka and mengantarkan narrated hadiahnya. by M. Langsung Media. ke rumah kami nanti. Gadis kecil, keluarga Kin ini. Kau sudah tumbuh dewasa. Sungguh cantik. Pak Tua, apa Anda kenal saya? Aku bersedia. Anda adalah. Aku adalah Guru Tianji. Xiaonian, apakah kau sudah cukup bersenang-senang di dunia fana? Apakah sudah waktunya untuk kembali bersamaku? Guru Tianji. Tidak bisa. Xiaonian sudah menikah ke dalam keluarga Qin kami. Dia adalah anggota keluarga Qin saat hidup, dan hantu keluarga Qin saat mati. Kau, apakah kau bersaing denganku untuk mendapatkan Xiaonian? Aku tidak berani, kami hanya sangat menyukai Xiaonian. Tolong berbelas kasihlah dan biarkan dia tinggal. Sejauh yang aku tahu, Xiaonian tidak merasa sangat bahagia di keluarga Qin. Dan lagi pula, kau telah berulang kali meminta cerai. Tuan Tua, saya pernah ditipu oleh orang jahat sebelumnya. Yang menyebabkan kesalahpahaman dengan Xiaonian. Kesalahpahaman. Ya, itu adalah kesalahpahaman. Guru jangan khawatir tentang itu. Ayo pergi. Aku akan membawamu jalan-jalan untuk melihat dunia fana dengan benar. Nona, masalah dari malam itu akhirnya sudah terselesaikan. Tapi sekarang, setelah saya menjernihkan kesalahpahaman dengan Xiaonian, menyimpan bukti ini tidak ada gunanya. Tapi saya akan tetap menyimpannya untuk berjaga-jaga jika bajingan Wen Yanshou itu mencoba mengancam saya lagi dengannya. Nona, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda mungkin hamil? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 10. Tanggal 10. Apa mungkin aku benar-benar hamil? Fasilitas medis terdaftar. Selamat Nona. Kita harus memberitahu Tuan dan Tuan Tua. Berita bahagia ini segera. Nyonya Wen. Halo, Nyonya Tua. Aku melihat putri tertua keluarga Qin, Qin Muyao di pusat kesehatan ibu dan anak. Kau yakin? Ya, aku yakin. Dan, sepertinya dia hamil. Bagus. Aku mengerti. Qin Muyao hamil. Pasti itu anak Yanshou. Aku harus segera memberitahu Yanshou. Dia akan segera bisa menikah ke dalam keluarga Qin. Nenek, Wen Xiaonian itu pasti telah berbuat curam. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa meraih juara pertama? Dia tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Barusan, kepala pelayan memberitahuku. Dia melihat Qin Muyao di rumah sakit, dan dia berada di Departemen Kebidanan, melakukan pemeriksaan. Dia pasti hamil. Ayo kita pergi ke keluarga Qin sekarang juga. Sekarang, setelah dia mengandung anakmu. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya. Berapa lama lagi? Wen Xiaonian bisa bertahan di keluarga Qin. Ayo pergi. Nenek, apakah Nenek yakin Qin Muyao hamil? Aku mendengarnya dengan jelas. Itu sudah pasti Qin Muyao. Baiklah. Pergi saja sana. Lupakan saja. Lebih baik aku pergi ke sana. Lagi pula rekaman pengawasan hotel sudah kuhapus. Aku berkata, anak itu adalah anakku. Gadis konyol itu Qin Muyao. Pasti tidak akan berani membantahnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Ayo pergi. Pergi. Nona Qin. Karena kau hamil, kau harus segera menceraikan Wen Xiaonian. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Aku hamil. Lalu kenapa? Apa maksudmu lalu kenapa? Anak yang kau kandung sekarang adalah anak Yanshou. Kau harus menceraikan Wen Xiaonian dan menikah dengan Yanshou sebagai gantinya. Benar Nona Qin. Tidakkah kau ingin anak itu mengakuiku sebagai ayah kandungnya? Seorang anak harus mengakui ayah kandungnya. Tapi jelas bukan kamu orangnya. Nona Qin, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kau masih tidak mau mengakui bahwa anak di dalam kandunganmu adalah anak Yanshou? Dengar ya kau wanita tua. Di usiamu ini, alih-alih menikmati masa pensiun di rumah, kau malah bersikeras mengikuti anak muda ini untuk keluar dan membuat masalah. Begitukah? Jiang Sui, kemari. Ini
adalah rekaman pengawasan hotel dari malam itu. Wen Yanzhou membawa nona muda kami masuk ke hotel. Dan kemudian, dia The film dijemput was oleh Song Damei. translated Dia and bahkan tidak pernah narrated masuk ke by hotel. M. Media. Celaka. Bagaimana dia bisa memulihkan video yang kuhapus? Apa buktinya? Yanxiu kami sedang minum dengan Mona Song. Setelah minum, bukankah dia bisa saja masuk ke kamarnya? Tuan Wen, apa Anda ingin melanjutkannya? Nenek, lupakan saja. Hal semacam ini lebih baik tidak dibicarakan. Yanzhou, apapun yang terjadi, nenek akan membelamu. Baiklah, Jiang Sui, lanjutkan. Tuan kami masuk ke hotel tidak lama kemudian dan tidak keluar sepanjang malam. Di pagi hari, tuan kami pergi lebih dulu. Wen Yanzhou kemudian bergegas masuk ke hotel, tapi dalam waktu kurang dari 1 menit, dia ditendang keluar oleh nona muda kami. Nyonya tua, rekaman pengawasan ini sangat jelas. Jika Anda masih tidak mempercayainya, nona muda kami juga pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan dan melakukan tes DNA. Apakah Anda perlu saya menunjukkan laporan tesnya kepada Anda? Ini. Apa yang terjadi di sini? Nenek, aku minta maaf. Aku berbohong pada nenek. Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau membohongiku. Nyonya tua Wen, kau dan cucumu telah datang ke rumahku untuk membuat masalah berkali-kali. Kau benar-benar tidak menganggap keluarga Qin ada sama sekali. Tetua Kim, aku hanyalah seorang wanita tua yang sempat bingung sesaat. Tolong maafkan aku kali ini saja. Kau telah menodai reputasi putriku. Dan kamu masih berharap aku memaafkanmu. Tunggu saja sampai keluarga Wen bangkrut. Xiaosui, Tidak, usir mereka keluar. Tetua Kim, jangan seperti ini. Yo Yao, kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas tentang masalah ini? Kamu membuatku khawatir sepanjang hari. Ayah, bukankah ayah bilang, ini masalah antara Xiaonian dan aku. Biarkan kami menyelesaikannya bersama. Tapi bagaimana dengan kehamilanmu? Kabar yang sangat membahagiakan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Nah, kau sudah tahu sekarang kan? Kamu. Benar. Segera bagikan kabar baik ini kepada Xiaonian. Ya, aku akan segera memberitahu dia. Guru. Guru. Kau mengaku terlepas dari keinginan duniawi. Jadi kenapa kau melihat dengan air liur menetes dari mulutmu? Omong kosong. Aku tidak sedang meneteskan air liur. Aku sedang mengalami dunia. Mengalami dunia fana. Ya. Xiaonian, aku punya kabar baik untukmu. Berita baik apa? Aku... Kenapa mereka ada di sini? Wen Yanzhou, jika kau berani mengikutiku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Damei, bukankah dulu kau paling menyukaiku? Apakah kau sudah lupa? Saat aku bersamamu tadi malam, kau sendiri yang mengatakannya. Kau berjanji akan membiarkanku menikah masuk ke keluargamu. Mengapa kau tiba-tiba menarik kembali ucapanmu? Keluarga Wenmu sudah masuk daftar hitam keluarga Ken. Kau tidak punya nilai lagi bagiku, dan kau masih ingin menikah ke keluarga Song kami. Lagi pula, hanya mengandalkan performa 3 menitmu malam itu. Kau tidak layak mendapatkan kasih sayangku. Kalian berdua keluar dari sini sekarang. Jika kalian berani menggangguku lagi, aku akan menghancurkan kalian berdua. Damei, pergi. Keluar. Nenek. Xiaonian, meskipun keluarga Wen sudah jatuh, mereka bukan pengemis. Benar. Apa berita baik itu yang kau sebutkan? Aku hamil. Benarkah? Aku akan jadi ayah, guru. Xiaonian, aku masih ingin membawamu kembali ke gunung. Guru, Yao Yao dan aku benar-benar saling mencintai. Tolong jangan bawa aku kembali. Lagi pula, bahkan jika Xiaonian ingin kembali sekarang, dia tidak bisa. Aku sudah punya cucu murid sekarang. Bagaimana mungkin aku membawamu kembali? Xiaonian, perjalanan turun gunung ini tidak hanya memungkinkanmu untuk mengalami dunia fana dan meningkatkan kultivasimu, tetapi juga memberiku seorang cucu murid. Kerja bagus.
Kenapa kau tidak segera membawanya pulang? Istirahatlah yang cukup. Dan mumpung kau di sana, di tempatmu, The film kosongkan was satu kamar translated untukku. and Aku ingin berada di narrated sana by untuk melihat. M-Media. Kucomoriku lahir. Ya, guru. Ayo pergi, ayo pulang.